Kang, alhamdulillah dari nulis di KBM, wasilah KBM saya bisa renovasi rumah, pakai tembok, kayak Iya, gitu. iya, iya, iya. Atau ada juga yang sampai bilang, Kang, alhamdulillah saya bisa ngebebasin tanah dari rentenir. Kalau di Indonesia kayaknya ini salah satu komunitas terbesar ya, di Terbesar, aplikasi ya, di betul. aplikasi didasari dengan visi yang jelas, visi yang Betul. besar, visi kebermanfaatan untuk orang lain, maka hasilnya pun akan lebih luar biasa menurut saya gitu. Loka Bicara, tempatnya berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Loka Bicara, tempatnya bicara. Kembali bareng saya Afi Firmansyah. Saat ini saya kedatangan salah satu teman saya. Salembur, Kang. Salembur, Aduh. Kuningan Pride. Kuningan Pride ya. Kang Tendi Burti. Jadi kalau bicara tentang penulisan buku, nah ini ada salah satu aplikasi komunitas terbesar saya pikir di Indonesia ya. Namanya itu KBM, Komunitas Bisa Menulis. Dan sekarang downloadernya si aplikasi ini udah lebih dari 6 juta. Hampir 6 juta. Hampir 6 juta, luar biasa. Dan saya baca juga lihat di media, banyak juga orang-orang para penulis itu terbantu dengan adanya KBM ini. Ada orang yang tadinya tidak punya penghasilan dengan menulis punya penghasilan dan bahkan per bulannya sangat wow gitu ya. Yeah. Nah, Kang Teddy ini adalah sebagai co-foundernya dari KBM, Komunitas Bisa Menulis. Ada lagi, beliau juga adalah salah satu founder dari namanya KMO. KM Indonesia. Komunitas Menulis Online. Nah, kita akan banyak bicara dengan Kang Tendi perihal tentang penulisan, termasuk juga KMO dan KBM. Dan juga nanti kita bicara tentang kegiatannya apa sih Kang Tendi selama ini saat ini, dan insya Allah nanti akan kita banyak sharing juga tentang bagaimana kalau teman-teman berminat untuk bisa tulis ya Kang Tendi ya. Kumaha kabarnya Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah ini teh gimana awalnya tuh KBM sama KMO ini bisa hadir gitu di Indonesia, dan saya pikir ini salah satu ide yang sangat luar biasa gitu, mengumpulkan para penulis sehingga mereka punya penghasilan di situ. Ya sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang literasi itu kan dulu itu literasi itu nggak gampang Kang untuk dari komunitas itu banyak yang sudah mempunyai naskah, terus masuk ke penerbit susah gitu kan, jadi kan mikir karena kan sebagai founder harus mikirin juga nih, kan nggak mungkin harus nulis terus itu tapi nggak terbit gitu. Sampai akhirnya saya mikir itu masalah klasik dulu ya, masalah klasik ya. dari dulu gitu kan, dari dulu sebelum digital. Nah akhirnya setiap ada penulis-penulis dari komunitas yang ini Kang naskahnya udah selesai mau digimanain gitu. Akhirnya saya kirim nih, bantuin ke penerbit-penerbit mayor kayak Gramedia atau Brasindo atau apalah yang saya kenal gitu. Nah, tapi tetap secara kebermanfaatan finansialnya saya pengen si penulis itu bisa menghasilkan uang dari tulisannya, benar-benar menghasilkan uang, bukan hanya royalti yang mungkin gak seberapa gitu kan buat penulis-penulis pemula kayak saya misalnya gitu kan. Mikirin nih gimana caranya, karena dari KMO Indonesia itu, Komunitas Menulis Online itu, akhirnya saya mikir gimana caranya supaya bisa dapetin cuan nih. Akhirnya kepikiran bikin aplikasi. Nah, dari aplikasi ini ketemu sama Pak Isa Alamsyah, Pak Isa Alamsyah gitu ya. Ngobrol, beliau punya komunitas juga awalnya namanya Komunitas Bisa Menulis. Komunitas Bisa Menulis. Jadi sebenarnya dua komunitas awalnya yang beda nih. Awalnya dua komunitas yang berbeda. Terus akhirnya saya kontak Pak Isa saya ada aplikasi awalnya namanya Ketix. Nah Ketix ini sebelum jadi KBM nih, Ketix cuman ada fraud lah di dalamnya gitu kan, ada fraud. Akhirnya udah kita bubarin, itu udah sama Kang Dewa aja. Sudah sama Kang Dewa ya. Sama Kang Dewa. Saya bubarin dulu nih Ketix, habis itu saya create ulang, terus siapa kira-kira yang bisa sama-sama satu value untuk ngebangun komunitas inilah kayak gitu seperti itu. Akhirnya ketemu Pak Isa tahun 2019 akhir, kontak beliau, Pak kita ada aplikasi, udah ada penulisnya dan kita pengen bagaimana si penulis-penulis kita ini bisa menghasilkan. Maka dari situ rebranding lah jadi KBM. Nah dari KBM. Tahun berapa itu ya? Launching tahun 2020 pas COVID ya. Jadi 1 Mei 2020 itu kita launching. Dan alhamdulillah tuh mulai si penulis-penulis mulai ngasilin cuannya dari situ Bang. Jadi konsepnya itu kayak bagi hasil bukan royalti. Si penulis punya produk, kita punya tempat untuk memasarkan produk itu. Gitu kayak gitu sih. Jadi kalau teman-teman, saya juga sering kena itunya tuh iklannya. Kan? Saya baca pas di belakang
Wah ini Download KBM ini KBM. harus download ini kan ya. Mungkin teman-teman juga merasakan itu ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh KBM sendiri ya. Ya, Bagaimana mempromosikan tulisan dari teman-teman ini sehingga ya bisa menghasilkan di situ. Gitu. Betul. Nah itu ceritanya gimana sampai 6 juta download? Dan Ya. apa namanya, saya pikir jadi komunitas besar juga itu. Ya kalau di Indonesia kayaknya ini salah satu komunitas terbesar ya di Terbesar, aplikasi ya, di betul. aplikasi. Dan awalnya memang ya tadi awal tentang visi sih, Iya. visi seorang founder sama co-founder itu kan. Kenapa ya kan yang namanya tulisan itu harus tersebar luas. Ya. Nah, cuman tersebar luasnya itu gini, si penulis kebanyakan mereka itu kan jadi sampingan nulisnya Kang. Karena ya tadi nggak Karena tadi menghasilkan nggak tadi menghasilkan ya. kayak gitu. Karena nggak menghasilkan, nulis jadi sampingan. Nah, kita balik pertanyaannya gimana supaya si penulis itu nulis aja kerjaannya dan bisa menghasilkan dari tulisan itu kayak gitu Betul. kan. Akhirnya ya udah ketemulah ya rumusnya lah ya gitu, mempertemukan si penulis dan si pembaca gitu Ya. kan. Critical thinkingnya mah gimana caranya si pembaca itu bertemu dengan penulis yang dia suka, Ya. terus akhirnya si pembaca beli dan bisa bertransaksi di dalamnya kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang kalau dari penulis-penulis ada yang udah sebulan itu bisa ngasilin 40 juta kayak Iya ya, gitu. saya per bulan. lihat itu kan mungkin sharing ke penulis itu bahkan miliaran ya. Ya, Gitu ya gitu. ke Seperti seluruh itu. penulis itu. Ya lumayan lah alhamdulillah gitu kan. Artinya kan konsep kebermanfaatan ilmu, kebermanfaatan finansial itu dapat seiring lah situ. kayak gitu seperti itu. Jadi orang-orang yang tadinya nulis itu hanya iseng, ternyata jadi penghasilan gitu ya. Ya, Dan jadi mereka bukan iseng lagi. Bukan iseng lagi. Jadi Apalagi kerjaan. dulu pas Covid itu kan nggak ada kerjaan ngapain gitu. Mungkin di situ ya ininya Tuh, apalagi suami-suaminya itu Mm-mm. diputus kerja segala macam. Ya, Nah, PHK karena gitu kebanyakan yang nulis itu perempuan Hmm. kayak gitu di KBM gitu. Ya. Jadi ya dari sinilah kita pengen mengangkat bahwa ada satu komunitas penulis yang bukan hanya menyalurkan hobi, tapi ini jadi penghasilan bagi para penulisnya gitu kan. Dan KBM ini sangat luar biasa, mungkin salah satu komunitas terbesar di Indonesia ya, di aplikasi para penulis-penulis yang hadir di situ yang berkontribusi itu punya kontribusi yang layak gitu ya, atau penghasilan yang layak dari situ gitu. Diapresiasi lah. Diapresiasi lah gitu ya. Cuannya. Ya, jadi secara cuan. iya kalau bisa dibilang win-winnya dapat lah Iya, gitu ya betul. dengan para penulis dan di KBM sendiri gitu. Betul. Nah sekarang itu arahnya kemana nih KBM ini nih di saat ini, adakah program-program baru atau masih di sana gitu ini yang Kalau sekarang itu KBM masih di situ gitu. Cuman memang apresiasi ke penulis kita lebih kita tingkatkan. Kayak misalkan untuk yang sudah mencapai pembaca sekian, terus penghasilan sekian, kita juga kadang ngajak mereka ya jalan-jalan. ada rewardnya gitu ada ya. reward lah ya kayak gitu ya. Jadi selain mereka dapat penghasilan, ada reward juga yang Ada dikasih reward ya. juga kayak gitu. Jadi memang seru lah intinya. Kalau misalkan kita ngelihat dari data pun pembaca digital itu naik Kang, dari yang tahun 2019 itu 2018 2019 itu hanya sekitar 2-7%. 2-7%. Pembaca digital ya. Nah, sekarang itu udah naik di angka 35-40% 35-40%. Wow. Artinya memang secara pasar pasar baca digital Betul. itu kuat banget. Walaupun buku fisik tetap dia masih merajai lah kayak gitu. Masih merajai sekitar 70-75%. Yang buku Fisik ya. Oke. Tapi si buku digital ini terus berkembang sebenarnya. Seperti itu. Cuman tinggal gimana caranya kan kadang orang tuh bosan dengan digital, balik lagi ke fisik gitu kan. Sekarang juga kayak momen buku fisik juga mulai muncul. Terus kita gimana caranya mempertahankan atau mungkin bisa jadi hybrid misalkan ke depannya gitu ya. Atau entah gimana mungkin bisa masuk ke ranah ke aliwahana misalkan dari cerita di KBM difilmkan gitu dan ya. itu udah ada. Gitu. Ada ya? Udah ada dan itu sudah tayang juga di Studio. di MNC atau di RCTI saya lupa. Itu Cerita-cerita dari cerita KBM itu. itu sudah ada juga kayak gitu. Ya. Sudah difilmkan baik yang kerja sama KBM atau si PH itu dia langsung mendirect ke penulisnya. Kayak gitu. Ya, makanya kepikiran apa ada next berikutnya kan? Film misalkan film itu gitu ya. KBM. Ya, mudah-mudahan ada nanti ke depannya. Nah, satu lagi nih bicara tentang KMO ya. Tadi KBM, kita sekarang KMO. Nah, ini saya lihat kan KMO juga
salah satu yang dijalankan. Ya, kebetulan kan Kang Tendi sebagai foundernya. Nah ini kayaknya lebih ke komunitas menulis online, tapi juga adanya percetakan gitu ya, penerbitan gitu yang online yang kalau mau diterbitan juga ada gitu ya secara fisik gitu ya. Nah ini KMO ini seperti apa nih perjalanan ininya? Jadi sebenarnya KMO itu berawal dari kekecewaan, Kang. Kecewanya juga ya penulisnya. Jadi dulu waktu tahun 2013-2014 lah ya, saya tergabung di salah satu komunitas. Tapi komunitas itu nggak hidup, nggak mati gitu kan, seperti itu. Padahal saya pengen banget belajar di komunitas itu gitu kan. Cuman waktu itu saya udah nulis buku juga. Cuman gara-gara komunitas ini nggak jalan itu saya jadi dendam ke diri sendiri gitu kan. Kenapa nih komunitas nggak jalan? Karena si komunitas ini secara komunitas mereka tidak menghasilkan penghasilan untuk si pengurusnya. Kayak gitu. Akhirnya saya berpikir gimana ya caranya supaya saya bikin komunitas tapi komunitas ini dibiayain sama bisnis. Kayak gitu. Maka lahirlah dari awal tahun 2014 atau 2015 saya bikin komunitasnya dulu gitu ya, komunitas menulis online-nya dulu di BlackBerry. Udah jadul banget. BlackBerry ya. Karena kan online nih gitu ya. Di BlackBerry 30 orang di grup gratis gitu ya. Terus BBM Group ya. Terus benar BBM Group. Terus pindah ke WhatsApp karena WhatsApp itu lahir gitu kan. Dari yang 30 akhirnya naik setiap batch-nya itu dari 30 sekarang itu satu batch itu minimal di angka 1.000 orang member. Bahkan di COVID itu kemarin sempat di angka 7.000 membernya itu. Satu kali kelas ya. Satu kali kelas kayak gitu. Nah, dari situ kan ada yang menerbitkan buku. Kalau dulu itu lempar ke penerbit, akhirnya karena kita ada percetakan penerbitan, mereka nyetak di kita. Nah, buat apa dana dividen dan segala macamnya? Kita balikin lagi untuk menghidupi si komunitas itu kayak gitu, seperti itu. Jadi kayak misalnya ada kopdar nih di Jabodetabek atau di Jatim atau di Jateng gitu, di chapter-chapter itu ya kita biayain yang acara itu kebanyakan. Walaupun misalkan back to community ya. Karena ya tadi saya percaya komunitas ini akan jalan ketika si komunitas itu ada yang membiayai. Betul gitu. Itu Kang. Itu kebanyakan kan komunitas kan parum deh mati lagi karena kenapa? Karena yang ngurusnya itu nggak digaji gitu. Nah kalau misalnya pengurus karena volunteer gitu kan mereka kan butuh makan juga. Nanti pasti mungkin sekarang dia fokus nih belajar ngurusin komunitas tapi suatu saat kan mereka juga ketika sudah waktunya untuk butuh menghidupi dirinya sendiri mereka bakalan cabut dari komunitas. Nah kepikirannya adalah gimana caranya komunitas ini yang ngurus komunitas kita gaji nih kalau bisa kayak gitu kan. Nah digaji ya digaji gitu kan misalkan yang ngurusin kelas ya walaupun gak gede gitu ya ada misalkan ada tapi memang beberapa ada yang memang dia fokus banget emang kerja sebagai tim di situ ya dia fokus ngurusin itu ya kita gaji. Ada yang cuman volunteer gitu kan misalkan jadi penanggung jawab segala macam itu kan ya kita ada fee-nya kayak gitu. Jadi bukan hanya sekadar aktif komunitas tapi mereka juga bisa ngerasain manfaat dari adanya komunitas secara finansialnya. Betul. Ya memang itu salah satu tantangan kan kita kalau organisasi komunitas itu kan sudah mau meluangkan waktu, mengeluarkan uang, tolong kasnya gitu. Jadi ini solusi gitu ya ada bisnisnya di dalam situ gitu. Gitu. Nah kalau selama ngurusin ini nih KBM sama KMO ini ada pernah jenuh nggak gitu merasa aduh gitu. Jenuh karena kan beda tuh kalau hanya nulis sendiri gitu ya. Ya kalau jenuh sih mungkin ada nggak ya? Nggak ada sih Kak karena visi di dalamnya itu ada visi kita gitu. Kalau capek iya ada gitu kan misalkan ada si member ini ribut sama member ini, ada yang apalah banyak gitu kan friksi-friksinya tuh antar member antar kelompok gitu kan, ada yang pro ada yang kontra biasalah kayak gitu komunitas gitu ya. Tapi kalau misalkan dikatakan jenuh kayaknya enggak. Kenapa? Karena visi saya kayak saya punya visi di dalamnya supaya ketika ini besar pun dan ketika saya nggak ada gitu kan mudah-mudahan ini jadi amal jariah kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan udah ada amal jariah nih kan kita ngobrolinnya akhirat. Ya si pendosa legacy gitu ya legacy si pendosa ini mudah-mudahan dengan adanya ini terselamatkan lah kayak gitu. Amin. Mungkin ini nyangkut ke tadi ya. Punya cerita nggak sih tentang kebermanfaatan
dari KBM atau KMO ini gitu kan, misalnya dari penulis gitu yang wah luar mendapatkan manfaat tapi curhat gitu, terima kasih gitu. Ada nggak cerita-cerita yang membuat wah ini memang ya visi saya ini harus terus jalan ini KMO sama KBM ini gitu. Banyak banget Kang. Banyak banget ya. Banyak. Iya. Jadi kayak kalau di KBM itu yang nulis itu ya tadinya rumahnya bilik tuh, bilik gitu kan. Iya. Ada yang tiba-tiba WA, Kang alhamdulillah rumah saya tadi dia sampai fotoin tuh dari yang bilik bolong-bolong bawahnya tanah kayak gitu kan, lantainya tanah. Kang alhamdulillah dari nulis di KBM, wasilah KBM saya bisa renovasi rumah pakai tembok kayak gitu. Atau ada juga yang sampai bilang, Kang alhamdulillah saya bisa ngebebasin tanah dari rentenir kayak gitu. Dari hasil nulis itu. Dari hasil nulis. Atau bahkan cuma sekadar bisa makan di fast food di mall itu kan. Kang buat saya ini tuh mewah banget makan di gitu kan, di Awe waktu itu kan. Makan di sini gitu kan. Mewah banget buat kami yang memang nggak biasa makan di sini, terus di situ oh itu priceless banget kan. Itu kayak gitu. Ya pengen gitu kan. Jadi kebermanfaatan secara finansialnya itu ada di situ gitu. Sehingga mereka itu fokus nulis, fokus ngehasilin gitu kan. Terus mereka bisa menghidupi keluarganya kayak gitu. Bahkan bisa ngebantu suaminya. Ada yang beli emas buat ibunya, buat beli TV gitu kan, ada hadiah-hadiah yang itu tuh kalau di luar ya saya nggak tahu kayak gimana, tapi di situ yang ngerasa oh ya ternyata emang bener ya ketika kita punya visi besar di dalam sebuah bisnis, di dalam kehidupan kita, ketika visi besar itu kita gaungkan, maka banyak orang yang akan ngebantu mewujudkan visi itu kayak gitu. Kalau misalkan dulu saya nulis untuk diri sendiri, ngebangun bisnis untuk diri sendiri, yang ngurusin ya diri sendiri gitu kan. Tapi ketika kita ngobrolin ini KMO, KBM itu kita create ini supaya apa? Supaya banyak penulis yang bisa ngerasain hasilnya kayak gitu. Nah dari situ mereka ngebantu banyak optimal gitu kan. Kang kalau gini gimana, Kang kalau kayak gitu gimana, Kang coba saya promosi di sini ya tanpa ada bayaran kayak gitu. Jadi mereka jadi ikut ini juga ya, ambil mempromosikan itu karena mereka ngerasa dapetin manfaatnya dan satu visi dengan mereka kayak gitu kan. Itu yang sebenarnya yang membedakan mungkin ya ketika kita ngebangun bisnis atau komunitas atau apapun itu didasari dengan visi yang jelas, visi yang besar, visi kebermanfaatan untuk orang lain, maka hasilnya pun akan lebih luar biasa menurut saya. Itu ya. Jadi visi founder, co-founder itu ya berpengaruh ya ke teman-teman yang ikut gabung di komunitasnya gitu, karena ya mereka bisa merasakan tuh kalau memang ikhlas niatnya memang untuk membantu, untuk berkebermanfaatan itu pasti nyampe juga tuh ke teman-teman komunitasnya ya. Nah kalau kegiatannya selain mereka nulis itu ada pembinaan nggak buat mereka tuh? Atau misalnya ada pelatihan atau apa kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi dia di nulis? Kalau di KBM itu ada yang namanya belajar dari bintang, BDB. Belajar dari bintang. Setiap Rabu malam Kamis teman-teman bisa ikut. Semua boleh, siapa aja gitu. Siapa aja boleh ikut. Nah, itu kita undang pembicara nasional, penulis-penulis nasional. Di YouTube juga ada KBM App gitu ya, itu pemateri-pematerinya dari Dilestari, dari Ahmad Fuadi. Sekarang masih berjalan itu? Masih. Selama KBM berdiri hampir setiap minggu ada. Rabu malam Kamis. Biasanya Rabu malam Kamis. Kadang ada bentrok. Di YouTube atau di di Zoom. Tapi biasanya itu di YouTube kan juga direkam terus bisa nonton di YouTube Oke. itu. Jadi semua orang bisa lihat. Gitu. Nah sekarang itu kebanyakan setelah penulis-penulis nasional gitu, mereka yang ngisi ke BDB sekarang lebih banyak penulis-penulis KBM yang sudah berpenghasilan. Karena kan mereka juga bisa belajar dari penulis-penulis yang sudah terbukti ngasilin cuan gitu dari KBM. Jadi mereka bisa belajar dari si penulis ini kayak gitu. Jadi kan beda tuh kalau orang yang udah menghasilkan dia tahu tuh hooknya di mana, teknik nulisnya di mana gitu ya, gitu. Sehingga membuat orang penasaran untuk membaca gitu. Betul. Gitu. Ini luar biasa nih kita bicara tentang komunitas yang memang memberdayakan masyarakat, dalam hal ini para penulis gitu ya di Indonesia. 6 juta 6 juta downloader kan, berarti 6 juta penulis ya yang ikut gabung berkontribusi di situ gitu. Nah kalau ini bicara tentang Kang Tendi nih ya. Kenapa bisa nulis dulu ya? Karena dulu tuh saya pas kenal ya beberapa tahun yang lalu ya, saya lihat
Saya pernah lihat IG-nya udah centang biru. Padahal dulu itu belum ada dijual-jual tuh centang biru kan, berarti kan ini seseorang nih yang saya belum tahu juga seseorang dari mana ya. Pas saya lihat, oh ya ternyata dia penulis terkenal juga nih. Waduh, terkenal dari mana nih? Jadi gimana tuh? Banyak fansnya maksudnya kan, berarti followernya banyak gitu. Ya. Awalnya di mana sih bisa? Awalnya ketika di kampus, Kang. Jadi Kampus di kampus di waktu kuliah Di mana dulu kuliah? di Universitas Pajajaran di Unpad. Unpad. Di Jatinangor itu ya. Nah di Jatinangor itu ada temen yang bisa nerbitin buku, terus apa namanya kayak keren banget itu. Nah, banget gitu ya. Orang punya buku gitu. Ya, buku tuh keren banget ya. Gila nih orang masih kuliah tapi sudah bisa nerbitin buku kayak gitu. Jurusan apa dulu? Saya di sastra Inggris. Wow, Sastra Inggris. Oke, nyambung lah. Sedikit lah. Nah, cuman terlepas dari itu, saya punya pengalaman pendidikan yang kurang oke waktu itu. Jadi kuliah saya IPK-nya ya biasa aja, pas-pasan gitu kan. Sering kok bisa ya kayak gini, hidup saya kayak gini dan segala macam. Kok bisa ya orang itu bisa nulis buku, kok bisa ya IPK-nya sampai cum laude dan segala macam itu. Sampai akhirnya saya mikir, sebenarnya ada masalah apa sih di dalam diri saya? Kayak self talk kayak gitu. Self talk gitu kan. Kenapa sih saya kayak gini gitu? Sampai akhirnya ketemu nih hooknya gitu. Poinnya tuh saya harus kayak gini. Dari situ tuh awal saya harus bisa, jangan-jangan sama kayak saya tuh banyak, orang yang kayak saya tuh banyak. Saya nulis buku judulnya Stop Belajar Kalau Ingin Pintar. Itu yang pertama tuh, buku pertama. Buku yang pertama, Stop Belajar Kalau Ingin Pintar. Stop belajar Kalau ingin pintar. Kalau ingin pintar. Nah itu perlu digali juga tuh gimana? Itu bukunya ada kemana tuh? Kenapa tuh kepikiran stop belajar itu? Karena kebanyakan ya buat saya pribadi waktu itu pengalaman itu ya. Saya tuh nggak tahu kenapa saya harus belajar. Nah kalau mungkin anak-anak Gen Z sekarang mungkin banyak informasi, mungkin lebih mudah untuk menemukan jati diri lah kayak gitu. Waktu SMA saya masuk IPS, maksa masuknya ke IPA. Secara psikotes itu ya, masuk ke IPA, akhirnya berantakan nilai saya. Habis itu saya nggak masuk lagi ke hitung-hitungan karena di SMA IPA itu kan banyak matematika, fisika, kimia dan segala macam lah. Masuk ke kampus di Unpad. Sastra Inggris, ternyata bukan berarti nggak ada matematika, nggak pusing juga kayak gitu kan. Akhirnya dari situ salah nih cara berpikirnya kayak gitu. Jadi berhenti dulu deh, kalian berhenti dulu belajar, saya berhenti dulu belajar. Saya harus tahu dulu kenapa saya harus belajar kan kayak gitu. Ini dulu ya. Ya refleksi lah gitu kan. Ya. Kenapa sih saya harus belajar? Mungkin pertanyaan yang sampai akhirnya mendasar itu, kenapa saya harus hidup kayak gitu. Wah itu lebih dalam banget gitu kan. Ya. Harus ada alasan nih gitu kan. Jadi saya pengen nih yang membaca buku ini yang stop belajar kalian dulu, berhenti dulu deh belajar, tapi cari tahu dulu kenapa kalian harus belajar. Nah awalnya dari situ. Loka Bicara, tempatnya berbicara.